Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan analisis perancangan sistem aplikasi pengelolaan servis mobil. Saya akan membagikan datanya. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Samsul Arifin NPM 222103011. Lalu ada Rois Ali Fernandi NPM 222103010 dan Aisyah Dwi Andira NPM 222103012. Pertama, kami akan menjelaskan deskripsi singkat aplikasinya. Aplikasi ini adalah sistem pengelolaan servis mobil untuk usaha layanan seperti bengkel mobil. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat melakukan sejumlah tugas seperti manajemen transaksi, pengelolaan data pelanggan, pengelolaan stok barang, jenis layanan servis, mengelola laporan, pemesanan layanan, manajemen data pegawai. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, pelacakan transaksi, dan memudahkan pengelolaan berbagai aspek usaha, terutama dalam pengelolaan bengkel itu sendiri. Selanjutnya, kami menganalisis kebutuhan fungsional dan fungsional non-fungsional dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dalam aplikasi pengelolaan servis mobil berdasarkan deskripsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada autentikasi pengguna, yaitu pengguna harus melakukan login untuk masuk ke dalam aplikasi. Yang kedua yaitu manajemen transaksi, yaitu pengguna atau admin dapat melihat, memproses, dan melacak transaksi seperti pemesanan dan pembayaran layanan. Yang ketiga yaitu pengelolaan data pelanggan, yaitu seorang admin atau pengguna dapat menambahkan, menghapus, dan memperbarui data pelanggan. Yang keempat yaitu pengelolaan stok barang, yaitu melihat stok barang yang tersedia, juga menambahkan atau mengurangi stok barang. Yang kelima yaitu pengelolaan jenis layanan, yaitu kemampuan untuk menambah, mengedit, atau menghapus jenis layanan yang tersedia, lalu bisa diupdate. Yang keenam yaitu pembuatan laporan. Seorang admin bisa membuat laporan berdasarkan kriteria tertentu seperti laporan transaksi keuangan, laporan stok barang, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu pengelolaan pemesanan layanan. Kemampuan seorang mekanik atau teknisi untuk mengelola status pemesanan. Misalnya yang sebelumnya belum selesai bisa diselesaikan. Yang kedelapan yaitu manajemen data pegawai. Admin dapat menambahkan, ini untuk manajer bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus data pegawai. Yang kesembilan yaitu meninjau laporan. Pengguna dapat melihat laporan transaksi, pengelolaan barang, dan layanan untuk analisis. Yang kedua yaitu ada kebutuhan non-fungsional aplikasi. Kebutuhan non-fungsionalitas dalam aplikasi pengelolaan servis mobil berdasarkan sistem yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kinerja. Aplikasi harus memberikan respon yang cepat dan responsif untuk bisa tidak menghambat proses kinerja karyawan bengkel. Yang kedua yaitu keamanan. Aplikasi harus dapat melindungi data-data yang tersimpan seperti data pelanggan, data-data pegawai, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu keandalan. Aplikasi harus dapat beroperasi secara stabil dan tidak sering mengalami gangguan. Yang keempat yaitu ada kemudahan pengguna. Yaitu aplikasi harus mudah digunakan oleh karyawan agar tidak membutuhkan waktu dalam melakukan pelatihan penggunaan. Yang kelima yaitu adalah kompatibilitas. Aplikasi harus kompatibel dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam bengkel tersebut. Oke, selanjutnya akan use case, diagram use case akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan membahas bab 2 tentang use case diagram, di mana ada admin,
manajer, dan mekanik. Nah, di sini admin bisa melakukan login, dan admin bertanggung jawab untuk mengelola transaksi, mengelola data pelanggan, membuat laporan, dan membuat stok barang, dan mengelola stok barang, hingga mengelola jenis servis. Nah, yang kedua ada mekanik. Mekanik juga bisa melakukan login, lalu mengelola pemesanan servis. Yang ketiga ada manajer. Manajer melakukan login, dan manajer bertanggung jawab untuk mengelola data pegawai dan meninjau laporan. Lalu yang berikut ada pendefinisian use case. Yang pertama ada login. Login merupakan proses untuk masuk ke aplikasi sistem oleh aktor. Yang kedua ada mengelola transaksi, merupakan proses mengelola data transaksi seperti pemesanan pembayaran, servis, dan lain-lain. Yang ketiga ada mengelola data pelanggan, mana proses mengelola penambahan pelanggan, menghapus pelanggan, dan informasi pelanggan, dan lain-lain. Yang keempat ada mengelola stok barang. Di sini merupakan proses mengelola stok barang yang dibutuhkan, seperti melihat stok barang atau bisa dengan menambah stok barang. Yang kelima, mengelola jenis servis, merupakan proses mengelola jenis-jenis servis yang ada, seperti menambah jenis servis, mengedit jenis servis. Yang keenam, ada membuat laporan, yaitu proses membuat laporan-laporan seperti laporan transaksi, laporan pengelolaan, laporan barang, dan laporan servis. Yang ketujuh ada mengelola pemesanan servis, merupakan proses mengelola pemesanan servis seperti mengubah status servis, mengedit detail pemesanan servis, dan lain-lain. Yang kedelapan ada mengelola data pegawai, merupakan proses mengelola data pegawai seperti mengedit informasi pegawai, menghapus, menambah, dan lain-lain. Yang kesembilan ada tinjauan laporan, proses melihat laporan transaksi, pengelolaan barang, servis, dan lain-lain untuk dianalisis. Nah, di sini terdapat use case skenario. Ada login, deskripsi proses masuk ke aplikasi, aktornya adalah admin, manajer, dan teknisi. Kondisi awal menampilkan laman login. Login itu merupakan aksi mengisi username dan password. Seperti ketika kita membuka aplikasi Facebook, kita diarahkan untuk mengisi username dan password. Lalu setelah itu sistem akan memeriksa file kosong pada form login, yaitu file kosong pada username atau password. Lalu mencocokkan data login dengan database. Setelah itu, user diminta mengisi kembali form login, mencocokkan data login dengan database, dan bila cocok, sistem menampilkan halaman utama. Kondisi akhirnya menampilkan halaman utama sistem. Yang kedua ada mengelola transaksi. Deskripsinya proses mengelola transaksi seperti pemesanan dan pembayaran. Aktornya merupakan admin, dan kondisi awalnya menampilkan halaman transaksi. Yang pertama, membuka menu mengelola transaksi. Setelah membuka menu mengelola transaksi, akan menampilkan daftar transaksi yang diproses. Yang ketiga, pengguna memilih kelola transaksi. Lalu, menampilkan detail transaksi. Yang kelima, memproses pemesanan atau pembayaran. Yang keenam, sistem memperbarui status transaksi. Lalu status transaksi akan diperbarui. Yang berikut ada mengelola data pelanggan. Di sini aktornya ada admin dan kondisi awalnya halaman data pelanggan. Nah, kita membuka menu mengelola data pelanggan. Lalu sistem akan menampilkan daftar pelanggan yang ada. Nah, ketika sistem menampilkan daftar pelanggan, kita memilih opsi menambah, menghapus, dan lain-lain. Yang keempat, menampilkan halaman pembuatan atau editing data. Yang kelima, membuat atau mengedit data. Yang keenam, memproses perubahan atau penambahan data pelanggan. Yang ketujuh, konfirmasi kedelapan. Yang kedelapan, mengupdate data-data yang sudah diedit. Setelah itu, data pelanggan akan diperbarui.
Yang terakhir ada tinjauan laporan atau meninjau laporan. Ini merupakan proses melihat laporan transaksi, laporan pengelolaan barang, laporan servis, dan lain-lain untuk dianalisis. Aktor yang berperan adalah manajer kondisi awalnya halaman laporan. Yang pertama, membuka menu meninjau laporan. Nah, sistem akan menampilkan daftar laporan yang tersedia. Lalu, kita memilih laporan yang ingin dianalisis, misalkan laporan transaksi yang ingin dianalisis. Lalu, sistem akan menampilkan laporan dengan grafik atau tabel. Yang kelima, menganalisis dan membuat keputusan berdasarkan informasi laporan. Yang keenam, menampilkan detail analisis dan keputusan yang telah dibuat. Yang terakhir, kita berhasil meninjau laporan. Sekian penjelasan dari saya. Jelaskan tentang activity diagram dalam pengelolaan sistem pengelolaan servis mobil. Baik, di sini sebelumnya kami memiliki 3 orang aktor, yaitu admin, mekanik, dan manajer. Baik, yang pertama untuk admin menginputkan username dan password, kemudian di dalam sistem memeriksa file kosong pada form login, lalu menampilkan pesan username dan password. Apabila ID, pas atau password valid, maka apabila ID dan password tidak valid, maka dia akan menginput ulang password dan username tersebut dan akan kembali kepada memeriksa file kosong pada form login. Kemudian akan dilakukan kembali menampilkan pesan username dan password. Setelah itu akan ada opsi atau decision pada ID dan password. Apabila valid, dia akan memiliki opsi lagi, yaitu jenis pengguna. Di dalam jenis pengguna ini terdapat 3 aktor tersebut, admin, manajer, dan mekanik. Apabila masuk dalam admin, dia akan menampilkan data dan ID dan password, lalu menampilkan halaman utama, kemudian selesai. Begitu juga dengan manajer, mekanik. Mereka akan menampilkan halaman utama, kemudian selesai. Itu tadi sebelumnya adalah kelas untuk input username dan password. Berikutnya untuk membuka menu kelola. Admin, initial stage. Kita mulai dari untuk admin membuka menu mengelola transaksi, kemudian menampilkan daftar sistem akan otomatis menampilkan daftar transaksi yang belum diproses. Kemudian seorang aktor tadi, admin, memilih daftar dan mengelola transaksi, lalu sistem secara otomatis menampilkan detail transaksi. Lalu admin konfirmasi perubahan, sistem secara langsung akan mengecek status transaksi diperbarui lalu selesai. Kemudian kita akan membuka data pelanggan. Oke, admin memulai membuka menu mengelola data pelanggan. Dalam sistem akan menampilkan daftar pelanggan secara tidak sengaja atau secara langsung. Kemudian admin memilih pelanggan dan mengelola di dalam sistemnya akan memproses perubahan data pelanggan. Jadi saat admin membuka menu untuk mengelola data pelanggan, secara langsung sistem akan menampilkan daftar pelanggan. Admin kemudian memilih pelanggan dan
mengolah sistem secara langsung akan memproses perubahan data pelanggan. Kemudian admin akan mengkonfirmasi perubahan dan secara langsung di dalam sistem ini akan data pelanggan akan diperbarui. Kemudian selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram. Ini adalah diagram konteksnya. Pertama ada aktor admin, mekanik, dan ini adalah manajer. Ini salah. Di sini admin menginputkan pengelolaan transaksi, data pelanggan, pengelolaan stok barang, mengelola jenis servis, membuat laporan ke aplikasi pengelolaan servis mobil. Lalu akan memberikan output kepada admin tentang informasi transaksi terbaru, data pelanggan terbaru, stok barang terbaru, dan jenis-jenis servis terbaru. Selanjutnya ada mekanik, yaitu mekanik melakukan input pengelolaan pemesanan servis. Lalu akan diolah oleh aplikasi pengelolaan servis mobil, lalu akan memberikan output pemesanan servis terbaru. Selanjutnya ada manajer, yaitu inputnya mengelola data pegawai dan meninjau laporan, mengedit laporan. Yang akan memberikan output data pegawai terbaru dan laporan hasil analisis. Selanjutnya ada diagram level satunya. Sini ada 3 aktor, yang pertama yaitu ada admin, manajer, dan mekanik. Di sini admin memasukkan username dan password di login. Selanjutnya login melihat data user yang tersimpan di file data user. Selanjutnya file data user mengecek username dan password yang dilakukan di login. Lalu admin mendapatkan verifikasi login. Selanjutnya admin mengelola transaksi di kelola transaksi. Terus kelola transaksi mengupdate data baru yang ada di file data transaksi. File data transaksi menyediakan data update yang telah dibuat tadi kepada halaman atau proses kelola transaksi yang memberikan informasi informasi terbaru data transaksi ke admin. Selanjutnya ada admin mengelola data di kelola data pelanggan. Lalu kelola data pelanggan mengupdate data pelanggan di file data pelanggan. Selanjutnya file data pelanggan menyediakan data update ke proses kelola data pelanggan yang memberikan informasi terbaru data pelanggan. Selanjutnya ini kurang lebih sama. Kita masuk ke laporan. Admin mengelola laporan yang ada pada proses laporan. Lalu file laporan menginput laporan kepada laporan yang memberikan informasi laporan terbaru kepada admin. Manajer meninjau laporan kepada proses tinjau laporan. File laporan menyediakan laporan yang telah dibuat oleh laporan. Lalu tinjau laporan melihat laporan yang ada di file laporan yang akan memberikan hasil analisis laporan kepada manajer. Manajer mengelola data pegawai yang ada pada pengelolaan data pegawai, lalu update data pegawai. File data pegawai menyediakan data update di kelola data pegawai, lalu memberikan informasi laporan kepada manajer. Manajer juga melakukan login yang sama kayak admin. Lalu ada mekanik, yaitu mengelola pemesanan servis, dikelola pemesanan servis, lalu mengupdate data yang ada pada file pemesanan servis, lalu file pemesanan servis memberikan informasi data terupdate di kelola pemesanan servis, lalu memberikan informasi pemesanan terbaru kepada mekanik. Sekian penjelasan data flow diagram selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagramnya. Di sini ada aktor admin.
aktor admin melakukan login pada login, lalu masukkan ID dan password, lalu login akan mengkonfirmasi login. Jika ya, maka login akan menampilkan pesan login sukses dan masuk ke menu dashboard. Selanjutnya, dashboard akan menampilkan tampilan dashboard kepada admin. Selanjutnya, admin masuk ke menu master data. Dan admin master data akan menampilkan daftar data yang tersedia kepada admin. Yang kelima yaitu admin memilih data yang ada pada master data. Yang mana master data menampilkan detail data yang dipilih oleh admin kepada admin. Yang selanjutnya yaitu admin mengelola data pada pengelola data. Selanjutnya pengelola data mengkonfirmasi pengelolaan data. Jika iya, maka pengelola data akan menampilkan pesan data sukses diolah, yang mana melanjutkan ke update data. Lalu update data akan menampilkan pesan sukses kepada admin bahwa pesan telah selesai diolah. Selanjutnya yaitu admin melakukan logout ke halaman logout, lalu logout akan menampilkan pesan logout telah selesai kepada admin. Sekian. Presentasi kelas diagram. Di sini saya memiliki kelas pengguna. Kelas pengguna ini mencakup 3 kelas yang lain, yaitu admin, mekanik, dan manajer. Yang pertama adalah kelas admin. Kelas admin memiliki atribut mengelola transaksi, mengelola data pelanggan, membuat laporan, mengelola stok barang, mengelola jenis servis. Kemudian garis menghubungkan ini adalah directed association, yaitu apabila mengelola dalam kelas transaksi, yaitu memiliki atribut ID transaksi, jenis transaksi, riwayat transaksi. Operasinya yaitu akan mengecek transaksi, buat transaksi, hapus transaksi, edit transaksi, update transaksi. Begitu sama juga dengan garis hubungan ini ke kelas pelanggan, yaitu atributnya ID pelanggan, jenis pelanggan. Kemudian operasionalnya akan mengecek data pelanggan, ubah data pelanggan, hapus data pelanggan, edit data pelanggan, dan update data pelanggan. Kemudian garis hubungan untuk mengelola stok, yaitu dalam kelas stok ini ya, memiliki atribut ID stok, jenis stok. Operasionalnya atau operasinya akan mengecek data stok, melihat data stok, tambah stok, edit stok, update stok. Untuk hubungan ke kelas service, terdapat ID service atau atribut ID service, jenis service, dan operasionalnya atau operasinya, cek jenis service, tambah jenis stok, edit jenis service, salah atau typo, tambah jenis service, edit jenis service, dan update jenis service. Kemudian admin, pada kelas admin ini akan mengelola laporan atau membuat laporan, garis hubungan untuk mengelolanya ke kelas laporan, memiliki atribut jenis laporan dan ID laporan. Untuk operasinya akan mengecek laporan, tambah laporan, edit laporan, buat laporan, dan update laporan. Kemudian kita lanjut atribut kelas dari mekanik, yaitu hanya mengelola pemesanan servis, mengelola garis hubungan ke dalam kelas pesanan. Di dalamnya ada atribut ID pesanan servis, ID daftar pemesanan servis, dan jenis status pemesanan. Untuk operasinya akan mengecek pesanan servis, cek
daftar service, edit daftar pesanan yang diubah, update status pemesanan, ubah status pesanan. Yang terakhir adalah class manager. Class manager ini memiliki atribut mengelola data pegawai, meninjau dan akan menghubungkan pada kelas data pegawai, yaitu akan menampilkan atribut ID data pegawai, jenis pegawai, dan operasinya akan mengecek data pegawai, hapus pegawai, atau hapus data pegawai, tambah data pegawai, edit data pegawai, dan update data pegawai. Kemudian akan meninjau laporan, garis hubungan, mengelola kelas laporan pegawai, memiliki atribut ID laporan pegawai, jenis laporan pegawai. Operasinya akan mengecek laporan pegawai, hapus laporan pegawai, tambah laporan pegawai, edit data pegawai, update data pegawai. Untuk penjelasan lebih singkatnya atau rincinya, mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang, mohon dimaklumi. Cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.